Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita ada di Vision Sunday 2025. Ini luar biasa ya. Nggak akan ada lagi yang kekurangan mestinya. Ya, dan kita start di awal tahun. Tadi Pastor Pins juga sampaikan. Di awal tahun aja dia sudah mengalami yang namanya right time, right place. Itu membesarkan hati kita ya. Pantas juga Pastor minggu lalu juga bilang terangnya akan lebih terang daripada tahun-tahun digabungkan, tahun-tahun yang lewat tuh digabungkan, restorasinya lebih terang ya. Dan kita tahu kenapa Tuhan kasih tema visi buat tahun ini, dan ditambahkan terus ya. Jadi saudara, tahun-tahun sebelumnya upper room gitu, atau right time, right place, Kairos Kara, dan semua itu semua ditambahkan ya, ditambahkan, edit terus buat kita. Jadi bukannya kadaluarsa, dan ini pewahyuan ya, pengetahuan pewahyuan yang luar biasa untuk gerejanya ya. Dan kita di tahun 2025 ya, 25 itu bicara quarter ya. Tadi juga Pastor bicara bahwa Tuhan itu bekerja menurut pattern ya, pola. Dan 25 itu grace ya, grace. Kita tahu Ruth namanya disebut 5 kali, dia found grace ya, menemukan favor ya. 5 kali 2025 itu banyak kasih karunia, banyak berkat. Amin ya, great blessing. Benar-benar. Jadi yang sedang menanti-nantikan, bahkan yang tahun sebelum-sebelumnya rasanya kok nggak dapat apa-apa ya. Ya termasuk saya juga gitu ya. Tapi kita nggak menyerah. Kita kumpulin aja. Kayak apa tuh? Kayak ditabung aja gitu. Dikumpulin aja. Nggak kita lepas. Ya, tahun 2025 ini kita melangkah penuh di dalam pemulihan itu. Nanti kita akan lihat ya, luar biasa. Ya, ini tahun kita. Pastor Sadi sampaikan. Karena intensitas itu apa namanya? Intensity ya, besarnya berkatnya ini sampai dibilang aware ya, waspadai. Benar-benar sangat besar. Jadi kita nih gak usah takut kalau kita dikenal sebagai orang yang diberkati. Wah, ini Injil kemakmuran atau berkat-berkat. Gak usah takut saudara. Kalau orang gak mau, bilang aja kasih saya gitu. Ya, karena kita mau. Saya katakan, saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Amin. Karena berkatnya dari Tuhan. Jangan mau jadi orang yang hidup kalau berkat lawannya kan kutuk. Masa mau hidup di bawah kutuk? Ya, ada orang bilang, wah ikut Tuhan Yesus harus dimenderita, kemiskinan. Ya, menurut saya sih bodoh sekali gitu. Karena Bapak kita itu memberkati. Bahkan tadi Pastor bilang, berkatnya tuh, wah kemarin udah diberkati ya. Dengan misalnya dia tuh rumah yang baru. Bukan berarti nanti nggak ada lagi berkat. Enggak, again and again. Bahkan tadi Pastor sampaikan. Nggak bisa dibatasi berkat Tuhan. More and more, much more, lagi dan lebih banyak lagi. Ya, tahun 2025 ini baru pendahuluannya, belum masuk visionnya ya. Greatly blessed ya, berkat yang berlimpah. Dimulai dari Yabes, kita lihat Yabes ya. 1 Tawarin 4 ayat 9 sampai 10. Ini menjadi landasannya supaya saudara dan saya itu siap. Ya, saya siap bilang menerima berkat yang besar, berkat Bapak saya yang besar. Amin. Ya, ini doa Yabes. Bayangin dari ayat pertama dari 1 Tawarin 4, nama dari keluarga Yehuda, keturunan sampai nama Yabes menjadi oleh Roh Kudus tuh berhenti di sini. Dan membreakdown dengan detail. Siapa si Yabes ini? Padahal Yabes itu namanya sorrow ya, pain.
karena ibunya melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi kalau dia itu namanya si penderitaan, si sakit gitu. Sakit sini sakit gitu. Atau ya pain ya. Nah ayat 9 dikatakan ini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Start dengan dia dimuliakan. Kabot. Jadi ini bicara kehidupan yang mulia. Saudara dan saya memiliki kehidupan yang mulia. Lebih daripada orang-orang lain. Ya, nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan pain, dengan kesakitan, dengan sorrow. Nanti kita lihat ya, kalau berkat Tuhan itu Tuhan memberkati kita tanpa sorrow sebenarnya. Tapi dia berdoa. Dia nggak tinggal di dalam sorrow itu. Ayat 10. Ya. Jadi ini diingatkan lagi tentang doa Yabes. Dulu ada, Yabes kan doa egois itu. Buat aku, bikin aku kaya, bikin aku gini. Berkati aku berlimpah-limpah. Aku. Tapi apa yang Tuhan bilang? Apa yang Tuhan katakan? Yabes berseru. Nah ini bicara berseru tuh, oh bless me indeed gitu. Oh Tuhan ya, kalau ini kan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia berseru kepada Allah Israel katanya. Ya, berkati aku berlimpah-limpah. Ya, berkati aku tuh barak-barak gitu. Kalau orang Israel dengar 2 kali berkat-berkat itu artinya intensitasnya tuh lebih besar. Berkati aku berlimpah-limpah, tapi itu biar keluar dari hati kita. Ya, dan memperluas daerahku. Dia punya properti makin luas. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Ya, tangan Tuhan menyertai dia, melindungi. Dia nggak bisa, tangannya terlalu kecil untuk melindungi dirinya sendiri. Dia minta perlindungan Tuhan. Dan malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan, bahasa Inggrisnya evil, tidak menimpa aku. Tidak ada penyakit. Dan, sampai baca sama-sama. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dan ia lebih dimuliakan dari saudaranya. Ya katakan amin. Ya. Bless me prayer. Kita nih di start di 2025 ini mulai dengan doa, berkati aku berlimpah-limpah. Sama-sama katakan, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Perluas daerahku. Tanganmu sendiri menyertai dan melindungi aku dari semua malapetaka, kecelakaan, dari semua yang buruk. Ya, kita tahu ya, di Los Angeles bisa kebakaran gitu. Sampai banyak rumah artis, rumah-rumah mewah, rumah-rumah artis di Pasadena ya. Itu habis. Bukannya Tuhan yang bikin bencana, bukan saudara. Ya. Kalau kita hidup di dalam minta perlindungan Tuhan, ya, dan Tuhan itu senang. Karena ada saudara dan saya di kota ini, maka kota ini aman. Karena kesejahteraannya kesejahteraan kita yang Tuhan perhatikan. Ya, satu aja ada orang benar, Lot. Itu sebenarnya kalau Abraham tawar sampai 1, itu Sodom dan Gomora nggak dimusnahkan. Nah ini bukan niat kerjaan Tuhan ya, LA itu. Kita udah tahu. Tuhan itu tidak bagi memberikan murka, tapi menyelamatkan. Ya, dan Allah dan kesakitan tidak menimpa aku. Evil tidak akan menimpa aku. Kesakitan tidak akan menimpa aku. Penyakit tidak akan menimpa aku. Nah, saudara, pondasi ini, ya, landasan ini untuk kita mendengar benar-benar nanti visi apa yang di 2025 ini. Ya, jadi kita sama-sama, saya diberkati tanpa ditambahkan dengan duka cita. Amin. Ya, Mazmur 23 ayat 6 bagian A katakan kebajikan, goodness, kemurahan, hesed, ya, kasih karunia belaka hanya yang akan hunt me down, yang akan mengejar aku.
Saya bilang mengikuti aku seumur hidupku. Mengejar kita. Saudara, kalau yang udah ngalamin di awal nih, start udah ada berkat-berkat. Ini bukannya berhenti, tapi diulang lagi sama Tuhan. Tambah besar, tambah besar. Nah itu tuh esensinya. Ya makanya hadir, yang dengar juga mungkin tadi udah dengar langsung dari Pastor Prince di New Christian Church, dan mengaminkan dan menerima visi ini, itu akan menikmatinya. Surely, pasti ya, surely goodness and hesed ya. Kalau bahasa Inggrisnya ada surely. Jadi terus kita nggak perlu takut berdoa, berkati aku berlimpah-limpah. Sama-sama sekali lagi, berkati aku berlimpah-limpah. Greatly blessed gitu ya, berkat yang besar sekali yang nggak terbayangkan. Ya, jadi kita nggak mau tahu kalau orang bilang nih doa egois, nggak mau tahu. Ya, kita mau dikenal, saya mau dikenal orang sebagai orang yang diberkati. Ya, tapi doakan dari hati kita, bukan hanya keluar biasa aja gitu. Berkati aku. Ya. Dan kalau kita dengar, aminkan. Ya, siap saudara untuk visi 2025 ini. Amin. Ya, kita jadi visinya, nah kita lihat dulu 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Rasul Paulus bilang sangat penting, yaitu apa telah kuterima sendiri, bahwa ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, jadi dosa-dosa kita sudah diampuni, sudah. Ini pintu masuknya, pengampunan segala dosa. Lanjut. Ya, ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan, ya, mati dan dikuburkan untuk semua dosa-dosa kita tadi, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi visinya adalah the third day. Ya, hari yang ketiga. Nanti kita lihat ya, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ada di hari yang ketiga. Ya, satu hari Tuhan 1000 tahun. 1000 kita udah nyebrang di tahun 2000, di 2000, tapi kita sekarang on the third day. Di dalam pada hari yang ketiga itu. Dan kalau boleh dibilang Rasul Paulus mengutip dari Hosea 6, kita baca dulu ya. Ia, Tuhan ya, telah menghidupkan kita sesudah 2 hari. Jadi bahkan tadi dikatakan ya, kalau yang merasa aduh kok Tuhan gak dengar doa saya ya, kok udah nangis-nangis gitu ya, tapi dipegang terus ya, dia menghidupkan kita sesudah 2 hari. Dan pada hari yang ketiga, sama ya, on the third day, ia akan membangkitkan kita, revive, restore, dan kita akan hidup di hadapannya. Ya, bukan mati. Saudara, kalau Tuhan memberikan hidup, nanti kita lihat terus ya, bahwa itu hidup yang bahagia, sejahtera semata-mata. Ayat 3-nya, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, kenal. Bukan hanya tahu actionnya gitu, tapi kenal. Ya, kita kenal bahwa Bapa kita baik. Kita kenal bahwa Bapa kita mau memberkati anak-anaknya. Ia pasti, kata-katanya garis bawahi ya, pasti muncul seperti fajar. Kita tahu hidup kita itu seperti fajar, di Amsal bilang, yang terus tambah terang sampai rembang tengah hari. Kita dengar ya, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengari bumi. Nah, ini waktunya. Jadi preparation hari ketiga apa? Dan hari tema di 2025 apa? Kita di sini pada hujan akhir musim yang membawa apa? Yang membawa harvest, berkat. Ya, panen. Yang percaya katakan amin. Ya, kita sebelum masuk ininya kita lihat 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Yang pertama yang harus kamu ketahui ialah bahwa
hari-hari zaman akhir, hari-hari kita ya, akan tampil pengejek-mengejek dengan ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Hawa nafsunya artinya tidak hidup di dalam Kristus. Kita dibawa kasih karunia, dia hidup di bawah maunya daging. Ya, ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Nah, yang paling ultimate adalah janji kedatangannya, menjemput gerejanya kan? Rapture. Di awal yang permai, belum touchdown tuh ya, belum kedatangan kedua kali di bumi, belum, tapi rapture kita ya. Sejak Bapa Paluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap sama seperti semula dan pada waktu dunia diciptakan. Ini bicara apa? Mengejek, orang-orang yang mengejek tadi janji Tuhan. Kita enggak, kita pegang. Nah, Tuhan menjawab ya, ayat 8 sampai 9 Tuhan jawab urusan ini. Kan tapi saudara yang kekasih, kata Petrus ya, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Kita harus ingat soal waktu. Ya, dia di atas, di pencipta waktu, ruang dan waktu dia di atasnya. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan Alfa dan Omega. Dia di luar ruang dan waktu. Dan dikatakan yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti satu hari. Di luar ruang dan waktu. Ya, jadi sekarang ruang atas, ya kan, third floor, ruang atas, secret place, sekarang jadi waktu hari ketiga. Nah, ruang dan waktu, saudara, luar biasa ya. Jadi Tuhan pasti menepati janjinya. Kalau satu hari 1000 tahun, 1000 tahun satu hari, berarti now. Tuhan itu hanya ada tahu sekarang. Dan sekaranglah waktunya, the year of the third day. Ya, visi 2025. Kita lihat. Oh, belum ayat ini. Tuhan tidak lain menepati janjinya, sekalipun orang menganggapnya sebagai kelayan, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau Tuhan mulurin waktu, itu karena kasih. Udah gitu aja. Amin. Ya, kita lihat visinya. Sudah siap? Hari yang ketiga. Itulah visi 2025. Dan kita akan lihat ya bahwa Lukas 24 ayat 1 sampai 2, waktu Yesus bangkit, tadi di gambarnya tadi ya, filmnya kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang disediakan mereka. Ya, pagi-pagi benar, dari early. Saya nggak tahu saudara. Kalau saya udah pikir-pikir, iya ya, di awal tahun saya terima right time, right place. Sama seperti Pastor Prince. Ya, terima. Nah, pagi-pagi benar, dari start awal tahun ini, dan Tuhan akan terus. Ya, nanti banyak kesaksian, saya percaya, dari saudara sendiri. Amin. Ya, dan tadi kita lihat Hosea 6 ayat 2, setelah 2 hari.
Ayat keduanya, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ya, sudah terguling. Ya, Tuhan Yesus nggak perlu batunya terguling, dia bisa lewat. Tapi batunya terguling supaya kita bisa masuk, bisa lihat bahwa dia sudah bangkit. Ya, jadi kita sudah pada waktu the third day ini. Dan bagi Tuhan kita tinggal terima aja, karena sudah upon ya, sudah ada pada kita untuk percaya. Kita aminkan ya, kuasa kebangkitan. Yang percaya katakan amin. Amin ya, saya juga puji Tuhan. Dan ya pastor tadi sampaikannya, orang-orang akan coming back to NCC ya. Ya saya juga Tuhan akan membangkitkan. Amin. Nah, kita adalah orang-orang after today, 2 days ya, setelah 2 hari. Ya, bahkan waktu Tuhan membangkitkan orang-orang, tidak perlu lagi yang biasa makan pil-pil untuk atau apa ya, obat-obatan atau tes yang penyakit, ada ini nanti tes lagi. Tuhan menyembuhkan sekarang di tahun 2025. Amin. Ya. Percaya lebih sehat, lebih kuat. Ya, dan kita tahu patternnya ya. Pastor tadi bilang karena kita baca tadi soal Petrus, bukan berarti pastor bilang bahwa tahun 2025 Tuhan Yesus pasti datang. Bukan begitu ya. Jadi jangan diplesetin. Tapi kita hidup seperti hari ini Tuhan Yesus datang. Diberkati sebenarnya. Nah, kita mulai berkat hari ketiga ini dari Yohanes 2 ayat 1. Tadi kan kita lihat di vision gambarnya ada 6 gentong itu air terus jadi anggur seketika ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ pada hari ketiga. Jadi Roh Kudus bukan iseng pada hari ketiga sebut-sebut apa tulis begitu. Ada tujuannya. Ya, kenapa Roh Kudus munculkan on the third day? Ya. Jadi ada pemulihan anggur yang baru dalam pernikahan suami istri. Amin. Ada kebangkitan. Ya. Yang baru juga buat anak-anak. Ya, pastor tadi sampaikan tentang revival dari Eutychus, young man yang jatuh dari lantai ketiga, jatuh waktu Paulus khotbah, dia dibangkitkan. Amin. Ya, Kisah 20 ayat 89 kita baca dengan cepat ya. Di ruang atas di mana kami berkumpul dijalankan banyak lampu terang. Seorang muda bernama Eutychus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, ia sudah mati. Tapi dia dibangkitkan. Ya, jadi tempat lantai ruang atas lantai ketiga jadi waktu hari ketiga. Nah, ini Tuhan akan membangkitkan revival. Ya, Yesus ubah air jadi anggur yang terbaik. Dan perlu anggur yang terbaik, nggak bisa buah anggur dipetik terus diperes terus jadi anggur terbaik, nggak bisa. Harus difermentasi dulu bertahun-tahun. Udah jadi anggur wine harus disimpan dulu puluhan tahun, 10, 15 tahun, 20 tahun, semakin lama semakin baik. Ya, jadi ini tahun saudara yang gak dapat apa-apa mungkin di tahun-tahun yang lalu. Berdoa tapi belum menerima. Ya. Mau kesembuhan, mau yang kandungan, hamil, kemakmuran,
Doa dengan hati tadi. Ya, dari start kita bilang, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Amin. Nah, kita lihat dari perjamuan di Kana, sekarang kita lihat dari Hizkia. Ya, nanti kita lihat Esther juga. Tadi kan di dalam visionnya dimunculkan 2 Raja-Raja 20 ayat 4 sampai 6. Kita tahu ya, Hizkia raja yang baik sebenarnya. Yesaya datang, Hizkia hari-hari itu sakit, dan datang Nabi Yesaya bilang, Hizkia udah sampaikan pesan-pesan kepada keluargamu, kau akan mati. Tapi Hizkia berdoa. Ya, dia nangis berdoa. Ini yang dari dalam hati. Ya, maksud saya bukan soal nangisnya. Ya, itu adalah menampung air mata, tapi kesungguhan gitu. Bukan asal lalu, ya Tuhan berkati saya lah gitu. Nggak begitu. Berkati saya berlimpah-limpah. Amin. 2 Raja-Raja 20 ayat 4. Tapi ya saya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Ya tadi kan Hizkianya doa, saya nggak baca ya. Doa, sembuhkan aku, kata Hizkia. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Lanjut, baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu. Ya, yang Tuhan kalau doa yang Tuhan kutuk itu doa yang bertele-tele panjang-panjang gitu kan. Tapi doa yang singkat nggak pernah dikutuki sama Tuhan. Ya, telah kulihat air matamu. Semuanya dari hati aja. Poinnya dari situ aja yang saya mau sampaikan. Apa yang pastor sampaikan juga. Karena kita udah ada di hari yang ketiga ini. Hari kebangkitan, kuasa kebangkitan. Dan Tuhan bicara tentang berkat yang great. Dan termasuk kesembuhan di dalamnya. Dan sesungguhnya aku akan menyembuhkan kau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Sekali lagi ya, Roh Kudus tidak hanya menaruh kalimat ini buat menu-menuin Alkitab saudara. Pada hari yang ketiga itu ada sesuatu. Pada ini kan di perjanjian lama. Ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Ya, Tuhan berikan hidupmu 15 tahun. Pada tadi hari-hari Hizkia sakit. Sekarang Tuhan memperpanjang hidupnya tahunan. Ya, hari-hari jadi tahunan. Hidupmu 15 tahun lagi. Hidup yang benar-benar long life. Aku akan melepaskan kau. Itu kan buktinya kan. Dari kota, dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memegang kota ini. Ya, dilepaskan, dilindungi. Jadi Tuhan memberikan hidup 15 tahun ini hidup yang baik. Saudara, ini visi 2025. Saudara akan melihat kehidupan yang baik. Luar biasa baik. Bukan kehidupan yang sakit-sakitan hampir mati gitu. Bukan. Bahkan dikurung Raja Asyur, musuh. Tapi Tuhan pagari. Oleh karena aku dan karena Daud hambaku. Semua karena Tuhan. Dan Tuhan karena Daud, gambaran Yesus juga. Nah, Tuhan lihat masa depan kita. On the third day, dari sini masa depan ya. Terjadi di rumah Tuhan. Hari ketiga kamu ke rumah Tuhan, katanya. Bicara church. Ya, kalau kita datang seperti ini, dengar seperti ini. Ditambahkan terus tahun-tahun kita. Tadi bahkan tiap datang 15 tahun, 15 tahun. Ditambahkan begitu. Ya. Bahkan tadi di praktisnya Bapak sampaikan kepada Pastor Pins tadi. Jangan hidup seperti usia kita. Hidup seperti reverse time. Apa tuh? Waktu yang dikembalikan. Bahkan dia dibilang, kamu hidup, ya kalau saya 62 tahun, 61 sih, nanti Mei 22. Hidup seperti 50 tahun. Ya bahkan lebih maju lagi. Ya. Tapi ini bukan buat anak kecil katanya tadi. Nah, ini janji spesifik ya. Kalau anak kecil umurnya baru 20 tahun terus hidup
seperti 10 tahun sebelumnya jadi 10 tahun dong gitu. Bukan ya. Tuhan bisa merestore tahun-tahun yang hilang. Dia akan lakukan sampai dikatakannya gitu. Reversing time. Ya, untuk orang-orang yang banyak umurnya. Ya. Hidup seperti jauh lebih muda gitu. Jangan bilang ini, saya udah tua, saya nggak bisa gini, nggak mungkin, nggak bisa gitu. Saya udah lupa, faktor U, nggak hidup dengan begitu maksudnya. Karena Hizkia itu sebenarnya minta tanda dia tuh sebenarnya tuh. Ya, jadi coba lihat lanjutnya 2 Raja-Raja 20 ayat 8-nya. Ini responnya Hizkia nih sebenarnya. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku? Dia masih bimbang. Dia doa dijawab sama Tuhan langsung dengan cepat. Dia sendiri yang ragu. Dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga. Nah, dia spesified sebut lagi. Pada hari yang ketiga. Apa tandanya? Pamelki, apa tandanya? Pastor Prince. Ya, kita jangan penyambung lidah ya. Delivery boy. Tandanya Tuhan akan menggenapi. Jadi kita udah dengar ya, Tuhan kalau mengenai janji dia nggak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan janji, Tuhan sumpah kita di bawah berkat Abraham. Abraham bilang Tuhan itu Yehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Ya amin, udah gitu aja. Nah, ayat 9. Ya saya menjawab, inilah yang menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sama-sama kan, katakan Bapak saya akan melakukan apa yang dijanjikannya. Saudara minggu lalu minta 3 permintaan. Jangan lupa gitu, terima. Saya terima katakan. Ya, 3 permohonan pasti langsung digenapi sama Tuhan. Cobain aja. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundurkah 10 tapak? Nah, di situ ada jam matahari ya. Nanti coba kita baca aja terus ayat 10. Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Jadi jam matahari kan? Tadi ada di gambar di film Vision itu ada jam. Itu kan waktu kan? Kalau maju ya gampang katanya. Ini kan? Kalau maju ya gampang karena matahari jalan terus. Tapi kalau mataharinya balik mundur 10 tapak, 10 garis tuh. Habis dong ya. Ya 10 tapak. Ya, jamnya nggak tahu saya apa per 15 menit atau apa. Nah, dia minta tanda. Tuhan tahu kelemahan kita. Ya artinya ada orang-orang bilang gini, aduh saya kadang-kadang udah nggak tahan, udah nangis aja, udah nggak begini, udah nggak begitu. Kayaknya Tuhan nggak dengar doa saya. Ya mungkin ini diwakili oleh Hizkia. Dan Tuhan kasih tanda kepada Hizkia. Sulit ya. Ya ayat 11-nya bilang, lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnya lah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Ya jam matahari bayangin. Kalau di Bandung ada tuh jam matahari di Kota Baru Parahyangan tuh. Mestinya maju terus kalau dari timur ke barat kan mataharinya. Masa mataharinya balik lagi? Nah ini udah terjadi waktu zaman Yosua kan, bulan matahari berhenti. Tapi ini mundur balik lagi. Mundur apa maju ya? Maju ke depan, balik lagi. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahas. Ya, jadi tadi petunjuk matahari jam. Balik saudara. Nah makanya ketika saudara dan saya berkata, Tuhan bilang, kamu hidup reverse time. Kalau kamu sekarang 70 tahun, 80 tahun, hidup di 70 tahun. Hidup di 60 tahun, hidup di 50 tahun. Bahkan setiap kali datang kita mendengar firman, kita dimudahkan lagi. Hanya orang-orang di bawah kasih karunia yang dengar firman. Yang seperti ini, yang memperolehnya, saudara. Ya kalau orang yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, ini ajaran apa sih? Ini firman Tuhan. Ya nggak sesuai dengan sistem dunia, iya. Dengan kepercayaan agamawi, iya.
Inilah kasih karunia. Inilah janji khususnya di dalam 2025. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara punya penyakit apapun, bertahun-tahun gak sembuh, dokter udah bilang begini, bilang begitu, bilang itu, direstorasi semua, saudara. Hidup on the third day, pada hari ketiga. Inilah mujizat pada hari yang ketiga. Yang percaya katakan amin. Nah, yang selanjutnya Esther tentang hari ketiga ini, ya, on the third day, greater favor. Kita akan memperoleh menerima di tahun 2005 ini tadi berkat, terus kesembuhan, ya, pernikahan juga tadi, air jadi anggur, juga greater favor, kemurahan atau favor itu kemurahan yang tidak layak kita terima, yang lebih besar. Dan sekali lagi, dulu saya udah pernah dengar, ya, urusan kasih karunia urusan hidup dan mati, khususnya dalam kasus Esther ini. Jadi saudara tuh menerima greater favor. Ini urusan entah hidup atau mau mati. Banyak orang gak ngerti kasih karunia, ya dikadalin sama iblis. Hidupnya penuh kematian, punya banyak uang mungkin, tapi kematian. Kita pilih hidup, greater favor. Kita tahu, ya, zaman Esther terima favor Tuhan, dia beauty contest, jadi ratu. Ya, ratu. Dan dia udah jadi ratu, Haman bikin semua orang Israel mau dibunuh, termasuk Mordekai mau dibikin tiang gantungan juga. Ada musuh, saudara. Tapi dia menerima greater favor. Makanya tadi tongkat scepternya atau tongkatnya raja itu disentuh dan dia terima greater favor. Bahkan kalau kita baca terus dalam kisah Esther, yang mestinya genocide tuh dimusnahkan, nah ya, dimusnahkan, malah menjadi diputar balik oleh Tuhan. Bukan hanya kehidupan, pesta. Wah, ini luar biasa, ya. Tapi kita baca greater favor sama-sama dengan kemurahan yang lebih besar. Soalan hidup dan mati. Saya percaya kalau ada saudara di LA itu nggak akan kebakar, misalnya. Itulah greater favor. Ada satu orang, ada Yesus sebenarnya. Wah, sombong dong, Pak. Bukan sombong. Itulah Tuhan memperhatikan satu orang Esther. Seluruh bangsa selamat. Di negeri asing. Udah bikin peraturan. Karena Haman udah bikin, kan. Harus musnahkan tuh semua. Tapi Esther berdoa untuk aku, dia bilang. Aku akan hadap tuh raja. Karena nggak bisa hadap raja itu seenaknya. Kalau raja nggak berkenan, mati. Udah gitu aja. Palanya putus. Mordekai nggak bisa. Karena dia di luar. Hanya Esther. Saudara, kita akan menerima favor dari orang-orang yang disebutnya really matter position, gitu. Posisi-posisi yang benar-benar really real berarti. Betul, Tuhan Yesus juga penuh favor, tapi orang-orang Farisi, agamawi, mafia-mafia agama membenci dia. Oh, itu nggak penting, saudara. Tapi kalau raja, kalau orang-orang yang disebut posisi-posisi yang tertentu, nah itu coba kita lihat, ya. Kita akan alami maksudnya di tahun 2005. Karena kita akan terima bukan hanya hidup, tapi hidup yang benar-benar penuh berkat, penuh sukacita. Esther 5 ayat 1-2. Pada hari yang ketiga, Esther, ya, pada hari yang ketiga. On the third day. Sekali lagi, kita, kalau orang tanya visi kita apa? On the third day. Ya, Hizkia terima kesembuhan dari musuhnya mati. Esther menyelamatkan satu bangsanya di negeri asing. Tadi di Kana air jadi anggur. On the third day. Jadi ada sesuatu yang spesifik, sesuatu yang matter, yang tertentu mengenai pakaian ratu. Pakaian ratu bicara tentang kedudukan kita, ya, royal robes, ya, jubah kerajaan.
Nah, itu seperti kita berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Posisi, kedudukan, menentukan favor. Ya, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Nggak boleh orang masuk situ kalau raja nggak berkenan. Tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Langsung lihat apa yang terjadi. Ayat 2. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, favor muncul. Ya, inilah greater favor. Kemurahan raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas. Yang tadi ya, gambar itu tongkat emas. Coba buka lagi nih. Kalau disentuh, dapat favor, nggak dibunuh. Bahkan kita terusin ya, ayat 2, nanti ayat 3-nya kita baca. Ayat 2-nya belum selesai tadi. Yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Inilah kita terima. Ya, kita terima dari raja segala raja. Greater favor. Urusan hidup dan mati. Saudara, semakin lama kita hidup tinggal di bawah kasih karunia, kita sudah lihat urusan hidup dan mati. Berapa banyak orang-orang Kristen yang akhirnya mati waktu COVID misalnya, atau meninggal waktu COVID. Ya, dan kejadian-kejadian yang buruk terus. Karena nggak mau terima kasih karunia. Saya bukan menghakimi, saudara. Karena itu tersedia bagi semua orang percaya sebenarnya. Ayat 3. Tanya raja kepadanya. Inilah greater favor. Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Dan luar biasa ya, greater favor. Lihat. Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Setengah kerajaan aja berikan. Dan kita tahu kisahnya. Tuhan bikin putar balik. Yang mestinya Mordekai yang digantung, malah Haman musuh yang digantung. Mestinya pemusnahan orang Yahudi, malah mereka jadi pesta. Nah, saudara, sudah lihat ya bahwa kita menerima greater favor. Oke, ya. Saya tutup dengan kesaksian Pastor Pin. Tadi Pastor Pin sebenarnya disuruh Tuhan kesaksian. Pada poin itu juga, pada di titik itu ya, tadinya nggak mau katanya karena ini urusan pribadi. Dia bilang dia pergi ke Inggris sama anaknya dan dia ketemu salah seorang pemain sepak bola Inggris ya, English Premier League yang terkenal lah mungkin ya, dia nggak sebut namanya juga. Dan ngobrol sampai waktu dia perkenalkan diri, sampai Justin anaknya tuh kan dia kenal semua pemain sepak bola katanya. Sampai kaget-kaget gitu. Waduh. Wah, ini orang top nih gitu ya. Tapi kemudian orang itu ya berpisah, kasih tukar telepon dan dia kirim SMS atau WA bahwa dia kirim tithe-nya, persepuluhannya kepada Pastor Page. Saudara bayangkan ya, gaji pemain bola, kalau saudara baca pemain bola Premier English itu mungkin udah per jam udah miliar-miliar gitu ya. Jadi ratusan miliar itu udah biasa lah, setahun atau berapalah. Saya nggak hafal ya gajinya Ronaldo atau Messi gitu ya. Nah itu, dan dia kasih perpuluhannya kirim ke New Christian Church. Memang diterima, tapi Pastor Pins ini dia bilang ujiannya, dia bilang gini. Dia bilang sama orang itu, kamu punya gereja nggak di Inggris? Punya, katanya. Kembalikan persepuluhanmu kepada gerejamu. Ada orang yang di bawah kasih karunia, dia secure. Ya, dia nggak bodoh. Dia tahu berkat itu dari Tuhan. Ya, jadi mari saudara. Ya, kalau orang bilang ini, orang kasih karunia pasti hidupnya ngaco, ngawur gitu ya. Enggak.
Ya, bahkan dia nggak rakus, ya. Dia tahu jalan-jalan Tuhan. Wisdom, greater favor. Amin. Ya, jadi luar biasa ya, walaupun dalam tempo singkat seperti keburu-buru, saudara boleh menangkap semua bahwa kita itu sangat besar diberkati, ya. Ya, jadi dengan berita kasih karunia ini, dan saudara masing-masing saya kasih sebelumnya sebelum perjamuan nanti kita berdoa lah ya. Kita perjamuan dulu sekarang. Kita perjamuan dulu. Atau kita berdoa dulu untuk yang dengar di rekaman YouTube ya. Saudara berkata, saya mendengar kabar baik tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ikuti, saya berdoa, ikuti ya. Terima Yesus. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Yesus telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dan hari ini saya mendengar kabar baik, dan saya menerima berkat yang luar biasa besar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita perjamuan kudus. Nanti kita akan terima doa berkat, doa Yabes ya. Tapi saudara siapkan dulu. Kita perjamuan kudus dulu. Saudara juga ingat semua permohonan saudara, terima yang besar, terima yang gede, ya, bukan karena kita egois, bukan, karena Tuhan memang mau memberkati kita supaya penuh sukacita kita. Kita udah tahu ya, kita udah dengar. Nah, sudah kita dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni. Tuhan mau kita diseka dengan kain lenan halus, yaitu melalui perjamuan kudus. Rasul Paulus katakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Saudara terima sendiri dari Tuhan di tempat saudara. Ya, pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Dan dia bangkit hari ketiga. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar benefit. Benar-benar menguntungkan. Kita deserve, mengakui tubuh Tuhan. Sudah terima ya berkat kebangkitan ini. Hari yang ketiga. Ya, tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ketika keluar air dan darah, hapus semua, taken away, ya, tidak ada lagi dosa-dosa yang diperhitungkan, ya. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Nggak boleh ada sisa penyakit apapun. Ya, digantung di kayu salib antara bumi dengan langit, menanggung murka, kutuk, semua api, semua kematian bahkan. Ya, serap habis, nggak ada sisa buat saudara dan saya. Sehingga kita bisa rest, bersandar hanya di dadanya kemurahan kebaikannya Tuhan Yesus saja. Dan berkata, sebagaimana Yesus di surga, layak terima kuasa dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan berkat, demikian kita di bumi sekarang. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, zoe kosmos, dan siap sel jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akar di tepi batang air, masihkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Bahkan kita dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon ara stipadon. Ditanam di bait Tuhan, bertunas di pelataran rumah Tuhan. Pada masa tua tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya tadi ya, hidup di reverse, dimudahkan lagi. Ya, untuk menceritakan bahwa Tuhan baik, ya gunung batu tidak ada kecurangan. Yang janjinya pasti digenapi. Ya, kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik dari sebatar dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus?
Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara janji Tuhan. Ya. Terima semua kesembuhan, kepala sehat, Kristus, tubuh sehat, daging Kristus, tulang Kristus. Ya, saudara berkata mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, terserah. Ya, semua tubuh berkualitas, hidup berkualitas Yesus. Dan sudah makan ini calon perjanjian baru yang dimeteraikan darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita sudah diampuni. Itu pintu masuk di semua berkat, greatly blessed. Ya, kita ada kebenaran Allah dalam Kristus. Tidak diperhitungkan. Tuhan melupakan semua dosa dan kesalahan kita. Kita mewarisi Kanaan. God's rest, tempat perhentian Tuhan. Tanah yang mengalir susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita tidak bangun, kita tidak isi, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Air bicara finansial. Kita nggak gali, kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara lima, kita nggak tanami. Kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Nggak ada yang kelaparan. Kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Panen raya besar, manifestasi berkat hujan air. Golden oil dari golden pipe. Berkat-berkat matematikos, heavenly places. Warisan anak sulung, karisma. Karena roh, semua janji, semua berkat se-Alkitab, saudara. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara mengucap syukur. Dan kita nyanyikan pujian kita. Kita doa dulu ya. Kita doa dulu. Doa Yabes. Bapak, terima kasih. Karena kami terima greatly blessed. Berkat yang besar. Karena kita terima juga highly favored. Kemurahan yang besar juga, yang tinggi, dan tidak kasih yang dalam. Dan saat ini saudara ingat semua permintaan saudara, hadapkan di hadapan Tuhan. Kita berdoa Yabes, Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Katakan, perluas daerah saya. Tanganmu sendiri, tanganmu yang kuat, melindungi, menyertai, dan melindungi saya dari semua malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa kita, sehingga evil tidak menimpa kita. Kita dilindungi sempurna dengan tangan Tuhan, perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.